Halo, selamat siang. Salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel saya Indra 64. Dan terima kasih juga yang telah subscribe. Kiranya kalian diberikan rezeki dan diberikan kesehatan, dan apa yang kalian minta dicukupi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Hari ini kita mau belajar kenapa harga suatu produk atau barang harus lebih murah dari yang lain. Kenapa? Bahasa saya adalah kenapa produk kita harus lebih murah dari kompetitor. Alasannya adalah satu, kalau harga kita mahal, barang tidak akan laku. Kalau harga kita mahal, barang tidak laku. Ya tidak laku, tidak ada transaksi penjualan, tidak ada jalurnya distribusi barang, dan barang kita tidak dikenal sama orang. Mungkin teman-teman berbicara, saya juga bisa jual barang yang mahal dan laku. Tergantung produknya. Berbicara apa dulu? Berbicara tentang produk Anda eksklusif atau produk ini sama dengan kompetitor kita. Saya berbicara produk ini adalah banyak kompetitor memasarkan atau menjual produk tersebut. Makanya saya bilang barang kita, produk kita harus lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Ya tentunya alasan tersebut supaya ada transaksi penjualan dan supaya barang kita laku. Yang berikutnya adalah kita, karena produk kita adalah merek baru, belum tentu kualitasnya mereka belum melihat karena merek kita masih baru. Jadi kalau dalam hal ini saya mau memberikan, ketika para perusahaan atau teman-teman sebagai sales, ketika Anda menawarkan suatu produk, harganya sama, cuma beda merek, dengan produknya mungkin spesifikasinya sama, ya Anda tidak mau jual lebih murah daripada produk A, tapi produk Anda lebih sama atau lebih mahal, tidak mau turun harga, ya barang Anda tidak laku. Lebih baik pelanggan atau pemilik toko atau karyawannya menawarkan produk tersebut ke konsumen yang sudah terkenal dan mudah dijual. Dan berikutnya adalah jalur distribusi tidak jalan, tidak ada merata karena produk kita mahal. Jadi jalur distribusi tidak ada. Bagaimana kita mau produk kita terkenal di mata masyarakat, di mata dealer-dealer, di mata konsumen yang datang ke toko, tentu dalam dunia handphone atau saya bicara dunia consumer good, ya produk kita harus dikenal orang. Ya, ada orang bicara, saya menjual produk dengan tentunya dengan skill berbicara, skill dengan menjelaskan produk. Oh, semua juga bisa, tergantung. Ini bicara produk ini sama rata spesifikasinya. Ya, kalau dalam dunia handphone, modelnya sama, RAM-nya sama, ya ada sedikit perbedaannya saja, tetapi harganya sama. Dan tentunya merek ini sudah lama, dan tentunya sebelah ini mereknya baru. Ya tentunya orang beli merek yang sudah lama, yang sudah kenal. Ngapain saya beli merek yang baru, teman-teman? Karena merek baru belum tentu memberi saya keuntungan. Makanya merek lama ini memberi keuntungan bagi toko. Itu kenapa ketika teman-teman atau bapak ibu memiliki perusahaan, ada produk, ketika Anda menjual produk itu dengan sama harga dengan kompetitor, itu percuma, tidak akan laku dan tidak akan terjadi transaksi penjualan, dan jalur distribusinya tidak akan bergerak, dan produk tersebut tidak bisa dikenal di masyarakat. Dan berikutnya adalah kenapa produk kita harus lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Karena berbicara kita mau mengambil market, mengambil market di suatu daerah, kita mau menjual produk di suatu daerah, kita mau menawarkan produk di suatu daerah, dikarenakan produk kita baru, belum terlalu terkenal, kita harus memberikan kontribusi dalam berbicara kelebihannya. Apa yang kita bisa dukung kepada pemilik toko, kepada warung, kepada dealer. Justru ketika kita dukung, disitulah
orang atau dealer, pelanggan bisa melihat apa yang bisa diberikan, keuntungan apa produk ini berikan kepada saya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu, kenapa saya berbicara seperti ini? Ketika saya pernah mengalami ketika merintis suatu perusahaan yang tentunya dalam hal itu suatu wilayah dengan merek sudah terkenal, banyak permintaan, dan saya adalah merek yang baru, saya menjual produk saya karena mereka tidak mau. Lebih baik mereka membeli produk yang sudah dikenal, tentunya dalam sisi mereka iklan koran, iklan televisi, di media sosial. Lebih baik mereka menjual suatu produk yang mudah dan cepat dan laku dan untungnya banyak, dibandingkan dengan produk yang baru, tentunya dengan kualitas kita tidak ketahui dan tidak ada permintaan pasar. Nah, dari situlah teman-teman atau sebagai sales atau kalian juga bisa memberikan masukan kepada manajemen atau kepada setiap perusahaan ketika Anda mau membuka suatu perusahaan, ketika Anda harus memasarkan produk dari sisi jalur distribusi atau menjual ke beberapa daerah-daerah, harga Bapak Ibu harus lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Disitulah kita bisa mengambil pasar. Ketika kita bisa mengambil pasar, tentunya next berikutnya baru kita bisa menjual beberapa produk item, kita jual agak tinggi. Karena apa? Karena produk kita sudah dikenal sama beberapa pemilik toko, beberapa konsumen, beberapa user. Jadi ketika Bapak Ibu merintis suatu perusahaan, bukan dengan harga yang diikuti harga yang merek yang lama kita jual, tidak, tetapi kita harus menjual di bawah harga pasaran. Nah, disitulah terciptakan penjualan dan tercipta jalur distribusi dan merek kita dikenal orang banyak. Dan tentunya toko merasa ada keuntungannya, ada kelebihannya, bahwa produk kita memang cocok bersaing di pasaran. Nah, buat Bapak Ibu atau teman-teman atau sebagai sales di mana kalian berada, ketika hal ini Anda jumpai di lapangan, berilah masukan kepada manajemen, karena ini sangat bermanfaat. Ketika teman-teman sebagai sales tidak memberikan masukan kepada manajemen, tentunya produk kita tidak laku. Tetapi ketika sebagai sales teman-teman memberikan informasi kepada manajemen atau atasan kalian, supervisor atau manager, disitulah apa yang harus kita lakukan, yang kita harus kerjakan, action plan-nya ke depan seperti apa supaya barang kita cepat terjual. Karena kenapa? Karena ketika kita mempertahankan harga tidak bisa kurang, tidak bisa turun, di situ letak kita gagal. Mungkin barang kita tidak laku, mungkin laku tapi lambat, bisa jadi laku tapi pengambilannya sedikit. Lebih baik turun harga, potong harga, orang mengambilnya lebih banyak. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan, bagaimana, kenapa harga produk yang kita jual harus lebih murah dibandingkan dengan barang yang lain. Itu saja yang saya bisa bagikan, karena kiranya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Dan kiranya beberapa bulan ke depan saya mencapai banyak subscriber yang nonton di channel saya, supaya kiranya ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam 123, yes, yes, yes.